Ini kita akan membahas tentang trigonometri. Nah, di trigonometri ini kita mengenal adanya kuadran, teman-teman. Yang pertama itu ada kuadran 1. Kuadran 1 ini terletak antara sudut 90 derajat sampai 90 derajat. Terus ada kuadran 2. Kuadran 2 ini sudutnya posisinya terletak antara sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Terus untuk kuadran 3 ini posisinya antara sudut 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir kuadran 4 ini antara sudut 270 sampai 360 derajat. Nah, sebenarnya fungsi kuadran ini untuk apa sih, teman-teman? Fungsi kuadran ini adalah untuk mempermudahkan kita untuk mengerjakan sudut yang lebih besar dari 90 derajat kayak gitu. Nah, selama ini kan teman-teman udah hafal nih sudut 0 mulai dari 0 sampai 90. Itu kan udah hafal. Nah, gimana kalau sudutnya lebih besar dari 90 nih? Daripada kita menghafalkan, mending kita menggunakan konsep kuadran aja. Oke, untuk kuadran 1 yang pertama, di kuadran 1 ini semua nilainya positif. Semua nilainya positif itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah nilai sin, kemudian cos, tan, dan juga kebalikannya yaitu kosekan, sekan, kemudian kotangen, itu semuanya nilainya positif ya, teman-teman. Jadi di sini kita tulis semuanya positif. All positif kayak gitu. Terus untuk kuadran 2 gimana? Di kuadran 2 ini yang positif hanyalah nilai sin dan juga kebalikan dari sin adalah kosekan. Itu nilainya positif. Terus kalau yang kuadran 3 ini yang positif itu adalah tan. Dan juga kebalikannya yaitu kotangen. Kemudian untuk kuadran 4 yang positifnya adalah cos. Dan kebalikannya yaitu adalah sekan kayak gitu. Nah, kalau di kuadran 2 ini selain nilai sin dan kosekan gimana? Nilainya itu negatif ya, teman-teman. Begitu juga dengan kuadran 3. Selain tan dan juga kotan nilainya negatif. Jadi nilai sin, kemudian cos, kosekan, sekan itu nilai negatif. Begitu juga dengan kuadran 4. Selain cos dan juga sekan, nilainya itu akan negatif kayak gitu. Nah, sekarang kita menguraikan bentuk sudut pada masing-masing kuadran. Mulai dari kuadran 2. Dari kuadran 2 ini kita bisa menuliskan besar sudutnya itu adalah 180 derajat dikurangi theta. Nah, theta ini adalah besar sudut yang ada di kuadran 2. Kemudian untuk kuadran 3 ini kita bisa menuliskan 180 derajat ditambah dengan theta. Kemudian kuadran 4 ini kita bisa menuliskan 360 derajat dikurangi dengan theta kayak gitu. Nah, ada lagi nih teman-teman, selain menggunakan persamaan yang udah kita tulis, ada lagi bentuk persamaan lainnya di setiap kuadrannya. Nah, kita uraikan lagi. Oke, di kuadran 2 ini selain 180 min theta, kita juga bisa menulisnya menjadi 90 derajat plus theta. Kemudian di kuadran 3 kita bisa menuliskan 270 derajat minus theta. Dan untuk kuadran 4 ini kita bisa menuliskan 270 derajat plus theta. Nah, apa bedanya sih kalau pakai persamaan yang awal dan persamaan yang kedua? Untuk yang persamaan pertama ini, itu kita tidak perlu mengubah nilainya. Maksudnya mengubah nilainya itu gimana? Ketika soalnya sin, nanti hasilnya juga sin. Ketika cos, ya cos hasilnya. Gitu. Dan seterusnya. Namun, ketika kita menggunakan persamaan yang kedua, itu nanti hasilnya bisa berubah. Yaitu, ketika soalnya sin, kita harus mengerjakannya menjadi cos. Ketika kita mengerjakannya cos, nanti juga harus ke sin. Jadi mereka bolak-balik gitu ya. Tergantung soal awalnya. Kalau awalnya sin, nanti hasilnya jadi cos. Kalau soalnya cos, nanti akhirnya menjadi sin. Ketika soalnya sekan, maka nanti hasilnya adalah kosekan. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau soalnya kosekan, berarti nanti hasilnya sekan. Kalau soalnya itu tan, berarti nanti hasilnya menggunakan kotangen. Kalau soalnya kotangen, jadi nanti akhirnya pakai tan gitu. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke soal aja. Oke, di sini ada contoh soal berapa sin 240 derajat. Nah, sebelum kita menggunakan persamaan 1 dan 2, kita definisikan dulu nih sin 240 ini ada di kuadran berapa? Di kuadran 3 ya, teman-teman, karena 240 ini antara 180 dan 270. Oke, sekarang kita kerjakan dengan persamaan 1 dulu. Nah, di sini untuk sin 240 kita menggunakan persamaan 1. Tadi untuk persamaan 1 ini kan dia nilainya tetap ya, teman-teman. Jadi kalau sin tetap sin, cos tetap cos sesuai dengan soalnya. Berarti sini kalau kita pakai yang di kuadran 3, berarti di sini sama dengan sin 180 derajat plus theta. Nah,
Theta ini berapa teman-teman? Kira-kira 180 ditambah berapa? Hasilnya 240. Hasilnya itu berarti tetanya adalah 60 ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung menuliskan sin 60 derajat kayak gitu. Jadi yang kita tulis itu adalah tetanya gitu. Nah, di sini kita lihat kuadran 3 itu yang positif cuma tan dan juga kotan. Oke. Yang positif cuma tan dan juga kotan. Berarti di sini nilai sinnya adalah negatif ya teman-teman. Berarti min sin 60 derajat. Oke. Sekarang berapa sin dari 60? Sin dari 60 itu setengah akar 3 ya, berarti di sini negatif setengah akar 3. Jadi sin 240 derajat ini sama dengan negatif setengah akar 3 kayak gitu. Sekarang kita kalau pakai cara yang kedua teman-teman. Kalau kita pakai cara yang kedua, kita tulis dulu sin 240 derajat sama dengan, di sini kalau kita pakai cara yang kedua itu adalah makanya yang ini ya, 270 minus theta. Tapi tunggu dulu, soalnya kan sin. Di sini kita dijelaskan kalau sin itu harus pakai cos. Berarti di sini kita menuliskannya itu adalah cos 270 derajat minus theta. Kira-kira 270 dikurangi berapa? Hasilnya menjadi 240. Kurangi sama 30 ya, berarti di sini kita tulis adalah cos 30 derajat. Ingat, di kuadran 3 yang positif cuma tan atau kotan. Berarti di sini kita tulis dia negatif sama dengan negatif cos 30 derajat. Ingat, cos 30 berapa teman-teman? Setengah akar 3 ya. Berarti di sini negatif setengah akar 3. Hasilnya sama dengan kita menggunakan cara yang pertama. Namun kalau dibandingkan memang menggunakan cara yang pertama itu lebih mudah teman-teman, karena takutnya kalau pakai cara yang kedua nanti itu teman-teman lupa membaliknya kayak gitu. Tapi kalau mau pakai cara kedua juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi harus teliti ya teman-teman kayak gitu. Karena nanti kalau misalnya nggak dibalik pakai cara kedua, hasilnya bisa berbeda teman-teman. Gitu.